Lamaran dibatalkan karena aku miskin. Tapi di hari yang sama, aku dipinang orang kaya raya di depan semua orang. Saat keluargaku dipermalukan di depan tamu undangan, aku hanya bisa menahan air mata. Mereka membatalkan lamaran karena rumah kami sederhana dan ayahku hanya tukang becak. Tapi tak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian, deru mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria kaya raya turun, berjalan lurus ke arahku, lalu berlutut di depan semua orang. Apa yang terjadi setelah itu membuat semua orang menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, umur panjang, dan hati yang tenang. Amin. Buat kalian yang suka kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa bantu subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari kota mana. Sekarang, mari kita mulai kisah yang tak akan mudah kalian lupakan ini. Pagi itu matahari baru naik setinggi pohon mangga di depan rumah kami. Cahaya keemasan masuk lewat jendela kayu yang catnya mulai mengelupas, menimpa lantai semen yang baru saja ibu pel dengan air sabun harum. Rumah kecil kami tampak jauh lebih rapi dari biasanya. Tirai lama dicuci bersih, meja ruang tamu ditutup kain terbaik yang kami punya, dan kursi plastik yang sudah kusam disusun berjajar serapi mungkin. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu keluarga Rian akan datang untuk melamarku. Sejak subuh, jantungku berdebar tak menentu. 3 tahun menunggu janji lelaki yang kucintai. Akhirnya tiba juga hari yang selama ini kubayangkan sebelum tidur. Ibu mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu sambil membawa piring dan gelas. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sejak semalam beliau memasak tanpa banyak tidur. Ada opor ayam, sambal goreng kentang, mie goreng, dan kue-kue sederhana hasil buatannya sendiri. Jangan sampai keluarga calon besan merasa tidak dihargai, katanya berulang kali. Padahal aku tahu, ayam itu dibeli dari uang tabungan terakhir yang selama ini disimpan diam-diam di kaleng biskuit. Ibu ingin memberikan yang terbaik meski kami tak punya banyak. Cinta orang tua memang sering hadir dalam bentuk pengorbanan yang tak pernah mereka ceritakan. Ayah baru pulang setelah mencuci becaknya di sungai kecil dekat gang. Beliau mengenakan kemeja putih pinjaman dari tetangga yang ukurannya sedikit kebesaran. Tangannya kasar, penuh kapalan karena bertahun-tahun menarik becak di bawah panas dan hujan. Tapi pagi itu, ia menyisir rambutnya berkali-kali di depan cermin retak sambil tersenyum gugup. Ayah harus kelihatan rapi. Masa calon besan datang. Ayah begini saja, katanya sambil tertawa kecil. Mendengar itu, tenggorokanku terasa sesak. Lelaki yang selama hidupnya tak pernah memikirkan penampilan, hari itu berusaha terlihat pantas demi kebahagiaan anaknya. Aku duduk di kamar sempitku mengenakan kebaya warna krem yang kupinjam dari sepupuku. Tangan ini gemetar saat memasang bros kecil di dada. Di cermin kusam, kulihat wajahku sendiri, gadis biasa dari keluarga sederhana yang sedang berharap hidupnya akan berubah. Aku teringat semua janji Rian. Katanya setelah menikah kami akan tinggal sederhana, menabung bersama, membahagiakan orang tuaku, dan menua dalam rumah penuh tawa. Aku percaya padanya sepenuh hati. Bukankah cinta seharusnya lebih kuat dari keadaan? Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan gang membuat semua orang menoleh. Tetangga mulai mengintip dari balik pagar. Aku menarik napas panjang. Mereka datang, bisik ibu dengan wajah tegang. Dari jendela, kulihat Rian turun bersama ayah dan ibunya. Mereka berpakaian rapi dan mewah. Ibu Rian memakai perhiasan emas mencolok. Tas mahal menggantung di lengannya. Langkahnya pelan. Matanya menyapu halaman rumah kami dari ujung ke ujung. Entah kenapa, sejak pertama melihat tatapannya, dadaku mendadak tak nyaman. Ada sesuatu yang dingin dan tajam dalam sorot mata itu. Saat mereka masuk ruang tamu, ibu mempersilakan duduk dengan senyum tulus. Namun belum juga pembicaraan dimulai, Ibu Rian menyentuh kursi plastik itu dengan ujung jarinya seolah takut kotor. Pandangannya beralih ke dinding rumah kami yang lembab, lalu ke langit-langit yang mulai retak.
Ia tersenyum tipis. Senyum yang terasa seperti hinaan. Aku menunduk pelan. Dalam hati, aku berdoa semoga semua hanya perasaanku. Aku belum tahu. Beberapa menit lagi, kebahagiaan yang kami siapkan dengan susah payah akan berubah menjadi luka yang tak pernah kulupakan. Ruangan kecil itu mendadak terasa sempit. Udara yang sejak tadi hangat berubah menyesakan. Aku duduk di sudut sofa tua sambil menautkan jemari yang dingin. Ibu terus tersenyum sopan meski jelas wajahnya tegang. Sementara ayah duduk tegak berusaha terlihat tenang. Di atas meja, teh manis dan kue buatan ibu tersusun rapi, namun tak satu pun disentuh keluarga Rian. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seakan menghitung detik menuju sesuatu yang buruk. Ibu Rian menyilangkan kaki sambil memandang sekeliling rumah kami tanpa rasa sungkan. Matanya berhenti pada lemari kayu tua di pojok ruangan, lalu pada kipas angin usang yang berputar lambat. Ia menghela napas panjang, seolah sangat kecewa berada di tempat itu. Rian duduk di sebelahnya, menunduk sejak tadi tanpa banyak bicara. Aku beberapa kali mencoba menangkap tatapannya, berharap ia tersenyum menenangkan seperti biasanya. Namun lelaki yang dulu selalu meyakinkanku itu justru tak berani menatap mataku sama sekali. Akhirnya ayah membuka pembicaraan dengan suara pelan namun hormat. Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Kalau memang ada kekurangan dalam penyambutan, kami mohon maaf. Ayah berbicara sambil menahan gugup. Aku tahu beliau sudah berlatih kalimat itu sejak malam tadi. Tapi belum selesai ayah bicara, Ibu Rian malah tersenyum tipis lalu meletakkan cangkir tehnya dengan suara cukup keras di meja. "Pak, langsung saja ya," katanya dingin. "Kami datang bukan untuk makan-makan." Jantungku berdegup lebih cepat. Ia lalu mengeluarkan kotak cincin dari tas mahalnya. Semua orang mengira itu pertanda baik. Bahkan ibu sempat tersenyum lega. Namun wanita itu justru meletakkan kotak tersebut di meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah ayahku. "Maaf," ucapnya lantang. "Kami membatalkan lamaran ini." Suara itu menghantam ruangan seperti petir. Tubuhku membeku. Ibu langsung pucat. Ayah menatap tak percaya. Para tetangga yang ikut menyaksikan dari pintu saling pandang dalam diam. Aku merasa telingaku berdenging, seolah dunia berhenti sesaat. Belum cukup sampai di situ, ia kembali bicara dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. "Anak saya lulusan sarjana, kerja bagus. Masa harus menikah dengan perempuan dari rumah reot begini?" katanya sambil menatap dinding kami yang lembab. "Kami butuh keluarga yang selevel, bukan keluarga yang nanti jadi beban." Ibu menutup mulut menahan tangis. Ayah mengepalkan tangan di paha, urat di lehernya menegang. Aku sendiri tak mampu bergerak. Setiap kata wanita itu terasa seperti tamparan di depan banyak orang. Aku menoleh cepat pada Rian. "Rian?" Suaraku bergetar. Aku berharap ia berdiri, membela cintanya, mengatakan semua ini salah. Bukankah dulu ia bilang akan memperjuangkanku apapun yang terjadi? Namun Rian hanya menunduk semakin dalam. Bibirnya rapat, tangannya gemetar kecil, tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Saat ibunya berdiri dan berkata, "Ayo pulang," ia ikut bangkit tanpa membantah. Hatiku runtuh saat itu juga. Ternyata yang pergi bukan hanya calon suamiku, tapi juga semua janji yang pernah ia ucapkan. Langkah mereka menuju pintu terdengar begitu keras di telingaku. Ibu akhirnya menangis terisak. Ayah tetap duduk diam, namun matanya merah menahan malu dan marah. Aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu, merasa seluruh tubuh kehilangan tenaga. Para tetangga mulai berbisik pelan. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi penghinaan paling pahit dalam hidupku. Dan saat keluarga Rian hampir masuk ke mobil mereka, terdengar suara mesin lain memasuki gang sempit kami. Suara mobil yang jauh lebih mewah, dan akan mengubah segalanya. Suara mesin itu menggema di sepanjang gang sempit kami. Semua kepala menoleh bersamaan ke arah jalan depan rumah. Keluarga Rian yang baru beberapa langkah menuju mobil mereka ikut berhenti. Para tetangga yang sejak tadi berbisik langsung maju ke pagar,
Penasaran melihat kendaraan besar yang perlahan masuk ke gang yang biasanya hanya dilewati motor dan becak. Aku berdiri kaku di ambang pintu, air mata masih menggantung di pelupuk mata, sementara dadaku belum berhenti sesak karena penghinaan barusan. Mobil hitam mengilap itu berhenti tepat di depan rumah kami. Cat bodinya memantulkan cahaya siang, membuat rumah-rumah sederhana di sekitarnya terlihat semakin kontras. Mesin dimatikan perlahan, lalu suasana menjadi hening. Bahkan suara ayam tetangga pun seakan ikut diam. Ibu Rian menatap mobil itu dengan mata membesar. Ia jelas mengenali merek kendaraan mahal yang hanya biasa ia lihat di pusat kota. Rian sendiri mengernyit bingung. Aku tak mengerti siapa yang datang. Tidak ada saudara kami yang memiliki mobil seperti itu. Pintu belakang mobil terbuka lebih dulu. Seorang sopir berseragam turun dan berjalan cepat membukakan pintu samping. Sesaat kemudian, keluarlah seorang pria tinggi berjas abu gelap dengan langkah tenang dan berwibawa. Jam tangan elegan melingkar di tangannya. Sepatu kulitnya berkilau, namun wajahnya tetap sederhana tanpa kesan pamer. Sorot matanya tajam, tapi menenangkan. Begitu melihat wajah itu, napasku tercekat. Aku mengenalnya. Dia Fahri, direktur utama perusahaan tempatku bekerja. Di kantor, Fahri dikenal sebagai sosok yang tegas dan jarang bicara. Semua orang menghormatinya. Ia pemilik beberapa cabang usaha besar, berasal dari keluarga terpandang, dan hampir tak pernah terlihat menghadiri urusan pribadi pegawai. Karena itu kehadirannya di gang kecil rumahku terasa mustahil. Aku hanya staf administrasi biasa. Kami bahkan jarang berbicara lebih dari urusan pekerjaan. Lalu, mengapa ia datang ke sini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban. Fahri menatap sekeliling sebentar, lalu berjalan lurus ke arah rumah kami. Langkahnya mantap, tidak tergesa, seolah sudah tahu persis kemana harus menuju. Saat melewati keluarga Rian, ia hanya memberi anggukan singkat tanpa berhenti. Ibu Rian yang tadi begitu sombong mendadak tersenyum canggung dan berusaha menyapa. "Pak Fahri, kebetulan sekali," katanya terbata. Namun Fahri terus berjalan tanpa menoleh. Wajah wanita itu langsung berubah pucat. Ia berhenti tepat di depan ayahku, lalu menundukkan kepala dengan hormat. "Assalamualaikum, Pak." Suaranya tenang dan sopan. Ayah yang masih syok langsung berdiri terburu-buru. "Waalaikumsalam," jawab ayah gugup. Tak pernah sebelumnya aku melihat ayah segugup itu. Fahri lalu menatap ibu yang masih menyeka air mata. "Maaf saya datang tanpa kabar." Kalimatnya sederhana, tapi caranya berbicara membuat seluruh suasana berubah. Untuk pertama kalinya sejak penghinaan tadi, rumah kami kembali terasa memiliki harga diri. Kemudian Fahri menoleh ke arahku. Tatapannya lembut, jauh berbeda dari sosok dingin yang biasa kulihat di kantor. Aku menahan napas saat ia melangkah semakin dekat. Semua orang diam. Tetangga menahan bisik. Bahkan keluarga Rian membeku di tempat mereka berdiri. "Aku datang," katanya pelan namun jelas, "karena tidak bisa membiarkan wanita sebaik kamu diperlakukan seperti ini." Dadaku bergetar keras. Air mataku jatuh lagi. Kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena kalimat yang tak pernah kuduga akan kudengar. Fahri mengangkat tangan sedikit ke arah sopirnya. Sang sopir segera membawa sebuah kotak bludru kecil berwarna gelap. Melihat benda itu, Ibu Rian mundur satu langkah. Rian menelan ludah dengan wajah pucat. Aku sendiri gemetar tanpa tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Di halaman rumah kecil yang tadi menjadi saksi penghinaan, pria kaya raya itu lalu berdiri di hadapanku dan perlahan berlutut di depan semua orang. Halaman rumah kami mendadak sunyi seperti kehilangan suara. Semua mata tertuju pada Fahri yang berlutut di atas paving retak depan teras. Jas mahalnya menyentuh debu tanah tanpa sedikit pun ia pedulikan. Di tangannya, kotak bludru kecil terbuka perlahan, menampakkan cincin berkilau yang memantulkan cahaya siang. Aku berdiri gemetar beberapa langkah di depannya, tak percaya pada apa yang sedang terjadi. Beberapa menit lalu aku dihancurkan di depan banyak orang. Kini,
Di tempat yang sama, seseorang justru memuliakanku. Angin siang berembus pelan, menggoyangkan tirai jendela rumah kami. Tetangga yang memenuhi pagar saling pandang sambil menutup mulut karena tak percaya. Anak-anak kecil berhenti bermain dan ikut menonton. Bahkan suara kendaraan di ujung gang terasa jauh menghilang. Semua orang seolah tahu bahwa mereka sedang menyaksikan momen yang akan lama dibicarakan. Ibu berdiri di dekat pintu sambil menangis terseduh. Ayah menahan napas dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, aku melihat kedua orang tuaku menatapku dengan rasa bangga yang begitu besar. Fahri mengangkat wajahnya menatapku. Sorot matanya tenang, mantap, tanpa ragu sedikit pun. Nadia, ucapnya jelas. Aku mengenalmu bukan dari pakaianmu, bukan dari rumahmu, dan bukan dari keadaan keluargamu. Dadaku bergetar mendengar namaku disebut dengan begitu hormat. Aku mengenalmu dari caramu bekerja jujur, dari caramu menjaga ibumu, dari caramu tetap tersenyum meski hidup tidak mudah. Setiap kalimatnya seperti menyusun kembali harga diriku yang tadi diruntuhkan orang lain. Ia menarik napas perlahan lalu melanjutkan. Suaranya cukup keras agar semua orang mendengar. Hari ini aku melihat seorang wanita baik dihina hanya karena miskin. Dan aku tidak bisa diam melihat itu. Tatapannya beralih sekilas ke arah keluarga Rian. Rian langsung menunduk, sementara ibunya menggigit bibir menahan malu. Lalu Fahri kembali menatapku. Kalau kamu berkenan, izinkan aku menjaga dan memuliakanmu seumur hidupku. Tanganku mulai bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menoleh pada ibu. Beliau menangis sambil mengangguk cepat. Ayah menyeka mata dengan punggung tangan, lalu memberi isyarat yang sama. Tak ada kata-kata yang keluar dari mereka. Tapi aku tahu restu itu lebih tulus dari apapun di dunia. Selama ini aku selalu takut menjadi beban keluarga. Aku merasa miskin membuatku rendah. Namun saat melihat kedua orang tuaku berdiri dengan mata penuh bangga, aku sadar, aku tidak pernah miskin kasih sayang. Dan hari itu, untuk pertama kali, aku berhenti merasa kecil. Aku kembali menatap Fahri. Lelaki itu masih berlutut, menunggu jawabanku dengan sabar. Tidak ada kesombongan di wajahnya, tidak ada sikap merasa lebih tinggi. Hanya ketulusan yang sulit dijelaskan. Dengan suara bergetar, aku berkata pelan, "Iya." Lalu lebih jelas, sambil menangis bahagia, "Aku bersedia." Sorak kecil dan tepuk tangan langsung pecah dari para tetangga. Ibu menutup wajah sambil menangis makin keras. Ayah tertawa sambil ikut menangis. Fahri berdiri perlahan lalu memasangkan cincin ke jariku dengan hati-hati. Tangannya hangat dan tenang. Saat cincin itu melingkar di jemariku, rasanya seperti sebuah luka besar sedang ditutup oleh takdir yang jauh lebih indah. Ia kemudian menggenggam tanganku dan berdiri di sampingku, sejajar, bukan di depan atau di atas. Sikap kecil itu membuatku semakin mengerti siapa dirinya. Di sisi lain halaman, Rian melangkah maju satu langkah dengan wajah pucat pasi. Matanya menatapku penuh penyesalan yang terlambat. Ibu Rian mencoba tersenyum paksa sambil merapikan tas mahalnya. Namun semua orang kini melihatnya berbeda. Wanita yang tadi menghina kini berdiri tanpa kata, kalah oleh martabat yang tak bisa dibeli uang. Sementara aku berdiri di depan rumah kecil kami, menggenggam tangan seseorang yang datang tepat saat semua orang pergi. Dan aku tahu, kisah ini belum selesai, karena penyesalan mereka baru saja dimulai. Sorak para tetangga perlahan mereda, namun suasana halaman rumah kami tetap bergetar oleh kejadian yang baru saja terjadi. Aku masih berdiri di samping Fahri dengan tangan gemetar. Jemariku terasa asing karena cincin yang baru saja terpasang. Beberapa menit lalu aku adalah gadis yang dihina dan ditinggalkan. Kini semua orang memandangku dengan cara yang berbeda. Bukan karena cincin itu, tapi karena cara seseorang menghargai diriku di depan banyak mata. Rian masih berdiri tak jauh dari pagar dengan wajah pucat. Nafasnya tampak berat. Matanya tak lepas menatap tanganku yang digenggam Fahri. Lelaki yang tadi pergi tanpa menoleh itu, kini justru tak mampu melangkah menjauh.
Ada sesuatu di wajahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa kehilangan yang datang terlambat. Ia maju perlahan. "Nadia, tunggu." Suaranya serak. Semua orang langsung kembali diam. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Anehnya, hatiku tak lagi sesakit tadi. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai diriku. "Kita bisa bicara," lanjut Rian terbata. "Ini semua terlalu cepat. Aku sebenarnya masih..." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dulu aku akan menangis hanya karena melihat matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang, aku hanya melihat seorang lelaki yang kalah oleh keberaniannya sendiri. Aku melangkah satu langkah ke depan. "3 tahun kau mengenalku, Rian," kataku pelan namun jelas. 3 tahun kau tahu siapa ayahku, bagaimana ibuku hidup, bagaimana rumah ini. Air mata Rian mulai jatuh. "Tapi ketika aku dihina, kau diam." Kalimat itu menampar jauh lebih keras daripada bentakan apapun. Rian menunduk. Bahunya jatuh lemas. Ia tahu tak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya. Ibu Rian yang sejak tadi gelisah, akhirnya maju sambil memaksakan senyum. Perhiasan di lehernya berkilau, tapi wajahnya kehilangan wibawa. "Nak Nadia, mungkin tadi hanya salah paham," katanya manis mendadak. "Kita bisa bicarakan ulang." Namanya juga orang tua kadang emosi. Beberapa tetangga saling pandang sinis. Semua orang tahu bagaimana tajam mulutnya beberapa menit lalu. Aku belum sempat menjawab. Fahri melangkah sedikit ke depan. Tatapan Fahri tenang, namun suaranya tegas dan berat. "Tidak ada yang salah paham, Bu." Wanita itu langsung terdiam. Saya mendengar sendiri bagaimana ibu menilai seseorang dari rumahnya. Bagaimana ibu merendahkan orang tua yang bekerja halal. Fahri menatap ayahku sejenak penuh hormat, lalu kembali ke arahnya. "Orang miskin bukan aib. Yang memalukan adalah hati yang merasa lebih tinggi dari orang lain." Wajah Ibu Rian memerah. Tangannya menggenggam tas erat-erat. Rian menutup wajahnya sebentar. Ia tampak hancur oleh kenyataan bahwa seseorang yang baru datang justru melakukan hal yang tak mampu ia lakukan selama 3 tahun. Membelaku. Ia menatapku untuk terakhir kali. "Maafkan aku," katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Bukan karena ingin kembali, tapi karena aku tak ingin membawa dendam ke masa depanku. "Semoga kamu belajar menjadi laki-laki yang berani," jawabku tenang. Ia terdiam, lalu mundur perlahan. Tanpa banyak kata lagi, keluarga Rian berjalan menuju mobil mereka. Kali ini langkah mereka jauh lebih cepat daripada saat datang. Tidak ada kepala tegak, tidak ada wajah sombong. Mereka pergi membawa malu yang mereka ciptakan sendiri. Para tetangga menatap hingga mobil itu keluar gang. Beberapa berbisik pelan, bukan lagi tentang keluargaku, tapi tentang betapa cepat kesombongan runtuh dalam satu siang. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pagi, dadaku terasa lega. Fahri menoleh padaku dan tersenyum tipis. Ibu memelukku sambil menangis bahagia, sementara ayah menepuk bahu Fahri dengan tangan bergetar penuh terima kasih. Di halaman rumah kecil yang tadi menjadi tempat penghinaan, kini hanya tersisa rasa syukur. Dan aku belum tahu, 3 bulan kemudian, rumah sederhana ini akan menjadi saksi kebahagiaan yang jauh lebih besar. 3 bulan berlalu sejak hari yang mengubah hidupku. Pagi itu, rumah kecil kami kembali ramai. Namun kali ini bukan oleh bisik-bisik hinaan, melainkan tawa, doa, dan langkah tamu yang datang membawa kebahagiaan. Halaman rumah dihias sederhana dengan kain putih dan rangkaian bunga melati. Tetangga bergotong royong sejak subuh, memasang kursi, menata meja, dan membantu ibu di dapur. Rumah yang dulu dianggap tak layak kini berdiri hangat sebagai tempat akad nikahku. Ibu memakaikan kerudung pengantin ke kepalaku dengan tangan gemetar. Matanya sembab karena sejak tadi terus menangis haru. Sesekali beliau menyentuh pipiku, seolah masih tak percaya anak perempuannya akan menikah hari itu. "Kamu cantik sekali, Nak," bisiknya. Aku menggenggam tangannya erat.
Perempuan yang bertahun-tahun menyembunyikan lapar demi anaknya itu kini tersenyum paling bahagia di dunia. Di belakang kami, beberapa tetangga ikut menyeka mata. Ayah keluar dari kamar mengenakan jas hitam pinjaman yang kali ini sudah disesuaikan ukurannya. Sepatunya mengilap, rambutnya disisir rapi, dan kumisnya dipotong tipis. Tapi yang paling membuatku hampir menangis adalah sorot matanya. Ada bangga yang begitu besar di sana. Beliau mendekat lalu berkata pelan, "Maaf ayah, cuma bisa menikahkanmu di rumah begini." Aku langsung memeluknya erat. Justru rumah ini yang membuat aku kuat. Yah. Ayah menangis di bahuku untuk pertama kali sejak aku kecil. Tak lama kemudian, Fahri datang bersama keluarganya. Tidak ada iring-iringan berlebihan. Tidak ada kemewahan yang sengaja dipamerkan. Ia datang sederhana dengan senyum tenang, mengenakan pakaian akad yang elegan. Keluarganya pun ramah menyapa tetangga satu persatu, menyalami ayah dan ibu dengan hormat. Banyak orang terkejut melihat keluarga kaya yang justru begitu rendah hati. Mereka duduk di kursi plastik yang dulu dihina orang lain, sambil tersenyum tanpa rasa risih sedikitpun. Saat ijab kabul dimulai, seluruh rumah hening. Aku duduk di balik tirai tipis sambil menggenggam tasbih kecil milik ibu. Suara Fahri terdengar mantap saat mengucapkan akad dalam satu tarikan napas. Para saksi langsung berkata sah. Tangisku pecah seketika. Ibu memelukku. Tetangga bersorak kecil sambil mengusap mata. Ayah menunduk sambil menangis diam-diam. Hari itu aku benar-benar menjadi istri dari lelaki yang datang tepat saat dunia meninggalkanku. Setelah menikah, Fahri menepati semua ucapannya. Ia tidak hanya memuliakanku, tapi juga keluargaku. Ia membelikan ayah becak motor baru agar tak perlu lagi menarik becak tua dengan tenaga yang tersisa. Untuk ibu, ia menyewa kios kecil di pasar dan mengubah keahlian jahitnya menjadi butik sederhana yang ramai pelanggan. Ibu berkali-kali berkata, ibu tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Namun Fahri selalu menjawab, ini bukan hadiah, Bu. Ini penghormatan untuk orang tua yang telah membesarkan Nadia dengan baik. Suatu sore, beberapa minggu setelah menikah, aku duduk bersama Fahri di teras rumah baru kami. Langit jingga memantul di wajahnya yang tenang. Angin membawa aroma hujan dan suara azan dari kejauhan. Aku menoleh padanya. Kenapa memilih aku? Tanyaku. Di luar sana banyak perempuan yang lebih kaya, lebih cantik, lebih pantas untukmu. Fahri tersenyum kecil, lalu menggenggam tanganku. Karena wanita yang tetap lembut saat dihina, adalah wanita yang pantas dimuliakan. Air mataku jatuh lagi. Kali ini karena bahagia. Kini aku mengerti, kadang hidup harus menghancurkan satu pintu lebih dulu agar kita mau melihat pintu lain yang jauh lebih indah sedang dibuka. Hari ketika lamaranku dibatalkan ternyata bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah cara Tuhan memindahkanku dari orang yang salah menuju orang yang tepat. Dan setiap kali aku melihat cincin di jariku, aku selalu ingat satu hal. Air mata yang jatuh karena hinaan bisa berubah menjadi air mata syukur bila kita cukup sabar menunggu waktunya. Sahabatku, jangan pernah hina orang karena miskin. Kita tak pernah tahu siapa yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk diangkat derajatnya. Kadang penolakan manusia hanyalah jalan menuju hadiah terbaik dari langit. Kalau kalian suka kisah penuh haru seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan cerita ini. Tulis di komentar. Kalian menonton dari kota mana? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.